Karhutla di wilayah Kalimantan Barat, kali ini bersama dengan Ketua Satgas Informasi BPBD Kalbar, Bapak Daniel yang sudah tersambung bersama kami pagi ini. Wawancara Pro 3. Pagi Pak Daniel. Selamat pagi. Salam tangguh Pak Daniel. Terima kasih, salam tangguh. Salam kemanusiaan. Pak Daniel, boleh disampaikan pagi ini terkait dengan titik panas ataupun hotspot yang ada di Kalimantan Barat seperti apa? Update tanggal 21 pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat yang kita terima dari BMKG, di Kalimantan Barat terdapat 3.704 sebaran titik panas. Tetapi masuk dalam kategori rendah ada 406, kategori tingkat kepercayaan menengah 3.100 dan tingkat kepercayaan tinggi ada 198. Nah, kalau kita lihat sebaran titik panas ini ada tren menurun ya dari beberapa hari yang lalu sampai pada hari ini. Nah, yang 198 ini yang tingkat kepercayaannya tinggi ini yang kita akan lakukan ground check oleh Satgas Darat dan Satgas Udara. Apakah 198 ini merupakan titik api atau apa? Sebab titik panas itu belum tentu titik api. Karena pantulan benda-benda tertentu itu bisa terbaca titik panas oleh satelit yang digunakan oleh BMKG. Yeah. Kemudian terkait dengan keadaan udara di Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori tidak sehat. Antara lain ya Mempawah itu tidak sehat, kemudian Sintang dan Kuburaya masuk dalam kategori kualitas udara sangat tidak sehat. Untuk sementara ini jarak pandang di Kabupaten Kuburaya itu kurang dari 1 kilometer. Perlu kami sampaikan bahwa keadaan asap di Kalimantan Barat ini memang pergerakannya fluktuasi dari jam ke jam itu ada perubahan. Yeah. Seperti sekarang ini tadi memang seperti di wilayah Kuburaya ini kabutnya agak tebal ya asapnya, tapi sekarang sudah mulai berkurang. Jadi tidak semua wilayah di Kalimantan Barat ini tertutup oleh asap. Oke. Untuk wilayah terparah tadi bisa disampaikan kembali di daerah mana Pak Daniel? Untuk hari ini, sesuai dengan hasil briefing, memang kita sedang melakukan operasi pemadaman dari darat dan udara di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, kemudian sebagian juga di Kabupaten Kuburaya. Memang di Kalimantan Barat ini ada 3 kabupaten yang menjadi perhatian kita karena lahannya lahan gambut, yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Bila mana ketiga kabupaten ini terjadi asap yang masif, memang ini berpengaruh terhadap aktivitas di Bandara Supadio. Oke. Sudah adakah dampak yang dirasakan di sana terkait dengan aktivitas masyarakat yang ataupun fasilitas bandara tadi ya sempat disampaikan? Apakah ini ada penutupan akses juga terkait dengan adanya kabut asap di sana, Pak? Untuk saat ini memang perlu beberapa sampai hari ini sebetulnya di Kalimantan Barat ini masih dalam kondisi terkendali ya. Terkendali dalam artian aktivitas masih bisa berjalan dengan normal ya. Memang beberapa hari yang lalu terjadi libur sekolah, artinya belajar, tapi itu di tempat-tempat tertentu. Nah, kita sudah membagi masker dan lain sebagainya, memang kita siagakan, sudah kita bagi kepada pengguna jalan yang setiap hari melewati jalan-jalan tertentu atau wilayah-wilayah yang memang asap. Tapi sampai saat ini kondisi masih aman. Terkait dengan sekolah yang diliburkan tadi, apakah masih berlaku sampai beberapa waktu ke depan, Pak Daniel? Sampai hari ini sudah kembali normal. Kemarin hanya sempat 1 hari yang tidak masuk ya. Itu karena adanya imbauan kabut asap? Betul. Nah, tetapi kan asap itu tidak sepanjang hari begitu, sehingga memang dengan melihat situasi pemerintah tempat ya mulai kembali aktif di belajar. Ya, untuk sekolah yang diliburkan kemarin ada di wilayah mana, Pak? Yang terpantau oleh kami ada di Kota Pontianak dan di beberapa tempat di Kuburaya. Tapi sampai hari ini mereka sudah aktif kembali dan itu kalau tidak salah memang
hanya berlangsung 1 sampai 2 hari. Oke. Memang bupati setempat menghimbau melihat situasi dan kondisi. Kalau situasinya udaranya sangat tidak sehat, ya mau tidak mau harus dibelajarkan di rumah. Oke. Nah, untuk kualitas udara sendiri seperti apa sih Pak di sana saat ini? Seperti saya sampaikan tadi, ada di 3 kabupaten yang sudah masuk dalam kategori tidak sehat, seperti Mempawah, Ya, ya, Kuburaya, dan Sintang. ya. Sementara kabupaten-kabupaten yang lain masih dalam batas normal begitu, berdasarkan hasil Baik. perakiraan atau data yang disampaikan oleh BMKG. Tapi kalau kabut asap itu biasanya paling terasa itu ketika apa Pak? Malam hari, pagi hari, atau siang, atau seperti apa? Untuk di Kalimantan Barat ini, kabut asap itu terasa sebetulnya pada saat malam hari, Oke. terutama di subuh hari ya, di subuh. Nah, makanya sekarang situasinya di mana saya melaporkan ini, situasi sudah mulai berangsur-angsur terang. Oke, ketika kabut asapnya terparah itu jarak pandangnya seperti apa Pak? Apakah jelas dari sekian Kalau meter? kalau update hari ini di Kuburaya itu kurang dari satu kilometer ya, itu update pukul 7 tadi. Nah, sementara yang lain masih kategori aman per Baik. hari ini. Oke. Bagaimana kemudian upaya yang dilakukan oleh BPBD? Bagaimana untuk memasifkan penanganan karhutla di sana untuk memadamkan titik-titik api juga, Pak? Kita sudah menggerakkan Satgas Darat dan Satgas Udara. Jadi ada titik api yang mungkin tidak terpantau keterbatasan pandangan oleh Satgas Darat, maka ini dilakukan oleh Satgas Udara, patroli udara. Jadi tim patroli ini melakukan kaji cepat dan melaporkan ke posko bahwa ini ada titik api dengan diperkirakan dengan luasan yang seperti ini, kemudian membutuhkan personil, dan yang lebih penting adalah kita harus tahu ada atau tidak sumber air di situ. Nah, kalau tidak ada sumber air, maka mau tidak mau kita gunakan operasi udara melalui waterbombing. Tapi kalau sumber airnya masih ada di situ, ya maka yang dilibatkan, yang dioptimalkan, ditingkatkan di situ adalah mendorong seluruh personil Satgas Darat untuk melakukan operasi pemadaman. Ada kendala tidak sejauh ini untuk proses pemadaman? Nah, kendala yaitu tadi secara alami kendala kita adalah kekurangan sumber air. Pada umumnya wilayah-wilayah gambut yang terbakar ini kurang, hampir nyaris tidak ada sumber air. Nah, inilah mau tidak mau kita gunakan waterbombing ya untuk melakukan operasi pemadaman. Karena airnya tidak tersedia begitu, aksesnya juga susah. Kalau kita bawa air pakai tangki juga susah masuk. Jadi bagaimana koordinasi dengan BMKG untuk memantau juga ya arah sebaran asap, kemudian juga potensi cuaca ke depannya untuk memadamkan titik-titik api di sana? Puji Tuhan, kalau di Kalimantan Barat ini setiap pukul 7 pagi kita melakukan briefing untuk mengupdate keadaan cuaca. Di briefing itu dihadiri oleh BMKG dan seluruh OPD yang terkait TNI dan Polri. Malam kita ada pertemuan lagi. Jadi kita sudah aktifkan namanya posko penanganan darurat bencana. Di posko inilah kita semua berdiskusi tentang keadaan cuaca di Kalimantan Barat, termasuk membuat perencanaan operasi. Baik, terima kasih banyak Pak Daniel atas update-nya. Kita nantikan ya perkembangan lainnya juga. Selamat kembali bertugas Pak Daniel, selamat pagi. Selamat pagi.